Bab pertama mengenai apa itu yang disebut zat. Ini dimulai dari definisi. Jadi kita siapa tahu umur kita panjang nanti ada ke wali-wali Allah buka kajian ma'rifat dan beliau-beliau menyebut istilah ma'rifatuz zat. Maka di sini diurai zat itu apa? Apa definisi zatnya? Meskipun definisi ini ya tergantung rasa dan pengalaman yang dicapai oleh beliau, ala kulli hal ini membantu kita nanti apabila ada perkembangan dari definisi ini. Ya. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna mutlaqadz dzat huwa al-amru alladhi tastanidu ilaihi al-asma' wa sifat fi 'ainiha la fi wujudiha. Ketahuilah bahwasannya zat secara mutlak itu adalah sesuatu yang mana semua nama dan sifat bergantung kepadanya pada ainnya, pada zatnya, bukan pada wujudnya. Pusing nggak? Selamat pusing. Lanjut dulu ya. Fa kullu ismin aw sifatin, semua sifat dan nama istanada ila syai', tiadalah dia kecuali dia melekat pada sesuatu. Coba perhatiin. Ini warnanya apa? Ini juga? Ini baju? Hatinya putih nggak? Putih. Amin. Apa jangan ngeping? Oke. Putih. Coba bayangkan putih tapi tidak melekat pada whiteboard, tidak melekat pada kertas, tidak ada pada kain. Sanggup nggak memikirkan putih tapi dia tidak melekat pada sesuatu? Sanggup nggak? Mustahil, gitu dong. Nyambung? Sudah paham? Ini analog. Walillahil matsalul a'la, bahwa Allah punya analog yang lebih mulia dari itu. Nama Allah itu melekat mutlak pada zatnya, bukan pada wujudnya. Sifat kudrat iradat itu melekat pada zat Allah. Ya, melekat pada, tapi melekatnya coba kalau makhluk yang melekatnya dengan ruang dan waktu. Kalau Khalik Allah Ta'ala karena dia bukan ruang, bukan waktu, maka dia tidak melekat seperti melekatnya benda. Ya. Oke. Tunggu. Cowok tampan, cewek cantik. Coba, yang cantik apa? Dengkulnya, apa wajahnya? Tergantung persepsinya. Itu subjektif, objektif loh. Coba ini objektif ya. Objektif. Oke. Coba sebutkan satu laki-laki yang tampan di Indonesia selain Bang Do. Jangan aneh, itu fitnah itu. Artis. Aduh, artis. Coba. Apa? Ayo, siapa? Siapa? Kita nyaranya ke cewek. Siapa? Anaknya Dani. Itu emang cakep ya? Semua cewek sepakat dia cakep? Oke. Kita jadi cemburu nih. Ya. Kalau kata istrinya aneh. Iya. Jadi ada cakep secara realitas, ada yang secara nasib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau itu nasib itu ya. Jodohnya mah itu, maka dia harus bilang ente itu cakep. Kalau enggak dia bilang yang lain cakep kan repot. Oke. Tampannya si siapa tadi? Al. Dan cantik, siapa yang cantik? Artis yang cantik cewek? Siapa itu? Relinsyah. Ya. Oke. Yang artis. Artis. Sekarang yang perempuan. Dia sastro, ketahuan umurnya kan ya. Orang udah artis itu umur 18, 20 dia udah musuk. Tapi emang sama sih kita juga bilang gitu.
Ya oke, dia sastra oke. Oke. Coba cantik itu, coba hilangin satu hidungnya, enggak aja. Atau dipotong tuh wajahnya, dipotong separuh, enggak bisa. Maka cantik tuh melekat di seluruh wajahnya. Oke? Padahal wajahnya juga nggak beda-beda juga sama kulit sama kita, bedanya perawatan. Tapi memang dari sononya cakep, mau gimana lagi? Maksud saya menyebutkan ini sifat jamal, sifat jalal, kudrat, iradat itu melekat pada zatnya, ainnya. Ain itu maksudnya zatnya, itu sumbernya, ya. Tiadalah nama, tiadalah tampan kecuali kebayang wajah. Coba tampan, keluarkan ketampanannya dari wajahnya. Itu yang kelihatan nggak ada. Coba bayangin. Akhirnya kita mengeluarin muka dari tengkorak kan gitu jadinya kan. Coba antum kan bayangin itu barusan kan. Keluarkan cantik dari rupa wajahnya. Sama kan? Gak bisa. Kudrat, berkuasa. Saya berkuasa ngangkat buku. Oke? Di mana kuasanya? Pada diri saya, fi aini. Gitu. Jadi bukan pada tangan ini, tapi pada diri saya, zat secara utuh. Ya, jadi kita nggak bilang, oh tangannya berkuasa. Memang begitu nggak? Tangan Ar-Razi berkuasa mengangkat. Enggak, antum bilangnya apa? Ar-Razi berkuasa sanggup mengangkat kitab. Paham maksudnya? Itu yang disebut fi ainiha la fi wujudiha, ya. Fi ainnya bukan wujudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kayaknya satu paragraf aja udah pegel antum nih ya. Tapi seru ya. Itu dia mainan struktur otak, tapi dia nyambung dengan rasa nanti. Berarti memang fikroh dengan rasa ini nggak boleh dipisah. Dia hanya boleh diberi kerjaan masing-masing. Jadi jangan pernah pisahkan fikroh kita dengan rasa yang Allah beri ke kita, ya. Nanti nganggur dia. Falidzalika syai' huwa az-zat. Oleh karena itu, yang mana nama dan sifat melekat padanya, nyanya ini zat. Di manakah melekat kudrat iradat? Pada zatnya Ar-Razi tadi yang mengangkat. Oke. Di manakah melekatnya tampan? Pada wajah. Ya. Jadi orang kalau bilang Dian Sastro cantik, dia kan, orang kan nggak bilang wajahnya cantik, jarang kan? Orang bilang dia cantik, ainnya, zatnya dia langsung. Ya, antum nih bisa bersuara bagus, gimana ngomongnya? Kalau itu orang nyebutnya suaranya bagus gitu ya. Tapi kalau itu bab suara, tapi kalau bagian yang sifat, ya itu melekat pada zat, ya. Sawa'un kana ma'duman, zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, betul-betul ada. Lawan fiktif apa ya? Aktual ya. Contoh, burung Garuda, emang ada? Burung Garuda ada nggak? Kalau di Cina tuh funik, burung funik itu. Ya, itu di semua negeri ada keyakinan tentang burung ini. Kalau bahasa Arabnya, Unaqa Mughrib. Jadi judul kitabnya Ibn Arabi. Jadi orang Arab pun juga ada keyakinan tentang burung mitos. Ya, meyakini nggak ada burung Garuda? Emang ada burung Garuda? Yang ada burung hantu, burung Raja Wali, ya kan? Burung Garuda ada nggak? Saya nggak tahu. Itu burung fiktifnya orang Indonesia, yang burung filosofisnya. Burung yang di dadanya ada 5 lambang gitu. Ada nggak? Nggak ada kan?
Tapi antum kalau nonton film-film Cina, film-film kolosal Korea, itu mereka meyakini, jadi di zaman-zaman kerajaan-kerajaan mana yang bakal jadi pangeran, jadi raja, itu dia didatangin oleh si Funik ini gitu, burung mitos ini. Apalagi ya yang dia ada tapi dalam khayalan kita aja, realnya nggak ada. Naga lagi, buaya ada tuh. Itu apa lagi? Apa lagi? Unicorn. Oke, betul juga tuh. Tapi kalau kata Aflatun, yang kamu imajinasikan itu ada hakikatnya, cuma nggak ada di sini. Ya, ada, cuma bukan di sini. Karena bagi dia ini alam imitasi yang belum lengkap. Ini versi Aflatun. Saya bukan mengikut Aflatun. Ya, kita cuma senang aja baca dia. Dan Aflatun di sini disebutkan masih hidup karena dia ikut dengan Nabi Khidir minum air Maul Hayah. Dan kata Al-Jili, saya ketemu sama dia. Ngeri kan? Sorry nih Aflatun yang kita sebut-sebut ente namanya ya. Aflatun, bukan Plato. Plato itu tashif dalam ilmu hadis, merubah nama itu nggak berkenan tuh para ulama-ulama sejarah, historian nggak terima. Jadi zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, ya. Wal mawjud naw'an, wujud itu juga dua. Naw' mawjud mahd, satu jenis yang wujudnya murni, wa huwa zatul bari tabaraka wa ta'ala, zat, wujud zatnya Allah Ta'ala yang murni, transenden kalau bahasa lainnya. Ada naw' mawjud mulhaq bil adam, wujud yang nanti dia akan tiada wujudnya, berarti wujudnya tidak mutlak. Wujud apa itu? Kelawan dari Allah apa? Makhluk. Jadi wujud itu ada dua, ada wujud abadi, wujud murni, ada wujud tidak murni, tidak abadi. Wujud yang abadi murni, wujud Allah. Wujud yang tidak murni, wujud makhluk. Wujud kita ini wujud tidak murni. Maka bahasa lainnya batil ya. Kalau bahasa Arabnya mawjud mahad, wujud murni, ada mawjud mulhaq bil adam, wujud yang akan menjadi tidak wujud, berarti dia akan binasa. Wa alam anna dhat Allah tabaraka wa ta'ala ibaratun an nafsihi allati huwa biha mawjud. Ketahuilah zat Allah itu adalah satu ungkapan tentang dirinya yang dengan istilah zat itu dia ada, dengan zat itu dia ada. Maka kalau di ungkapan beliau ya, mawjudnya Allah itu ya zatnya Allah. Maka zat itu mawjud itu adalah zat gitu. Kalau tapi pengikut dia kan beda ya. Li'annahu qa'imun bi nafsihi, karena ini Buya Al-Domi dulu konyol nih. Qa'imun bi nafsihi itu diterjemahin berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri dalam bahasa Melayu lama itu berada dengan zatnya sendiri. Tapi oleh anak muda sekarang, qa'imun itu berdiri pakai kaki sendiri. Lalu ditantang dosennya kan, saya juga berdiri sendiri nih katanya. Tuh, konyolnya Buya Al-Domi dulu. Mana orangnya? Sakit perut? Pada tidur? Wa huwa syai'ul ladzi istahaqqa al-asma' wa sifat bi huwiyatihi. Itu adalah zat, itu adalah sesuatu yang berhak terhadap semua nama dan sifat dengan huwiyahnya. Jadi zat itu tadi apa? Zat itu adalah sesuatu yang mana nama dan sifat melekat padanya.
Karena tiada nama, tiada sifat kecuali melekat pada zat. Maka pikiran kita tidak terima ada nama, nggak ada yang punya nama. Ada sifat tapi nggak ada yang di sifat, itu mustahil. Tapi ingat, nama bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa zat. Sifat bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa. Coba, putih ini whiteboard nggak? Enggak. Tapi whiteboard itu putih. Oke. Baju ini putih, tapi si putih baju nggak? Nah, itu maksudnya. Sifat putih, sifat apa? Warna putih itu bagian dari arad, dan juga kalau timbangannya di ini sifat ya. Dia tiada tanpa zat yang melekat si sifat kepadanya. Fayatasawwar bi kulli suratin yaqtadiha minhu kullu ma'nan fihi, a'ni ittasafa bi kulli wasfin yatlubuhu kullu na'tin wastahaqqa li wujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihi al-kamal. Kita terjemah pelan-pelan ya, takutnya nggak nyangkut ini ya, soalnya yang megang kitab cuma beberapa orang doang nih. Enak bener antum kan, cuma dapat terjemahannya bersih-bersih. Buya ini mikirin terjemahannya nih. Tuh. Ini kalau kita minta Buya, ini udah Buya nih, kita minta terjemahan keringetan loh. Karena ini kitabnya agak beda. Ya, bisa grogi-grogi sendiri. Fayatasawwar, maka dia mengambil bentuk, mengambil surah ya, mengambil rupa dengan semua rupa yang yaqtadiha minhu, yang dikehendakinya berasal dari zat. Kullu ma'nan fi, setiap makna yang ada padanya. A'ni, aku bermaksud dia bersifat dengan semua sifat yang dituntut keniscayaannya oleh semua sifat. Wastahaqqa liwujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihil kamal ya. Ini artinya juga hampir sama. Wa min jumlatil kamalat, di antara bentuk global daripada kesempurnaannya adalah adamul intiha wa nafil idrak. Dia unlimited di saat yang sama, nafil idrak, dia tidak dapat dicapai, transenden. Jadi kalau ngaji tasawuf ini emang ngaji filsafat mirip-mirip ya. Tasawuf yang beneran lah begini. Ini tasawuf ma'rifat, tasawuf irfan. Kalau tasawuf yang biasa dikenal orang lebih banyak ke tasawuf wirid, tasawuf riyadhah ya. Kalau bagi saya itu belum tasawuf, itu baru tirakat, dan itu dapat dilakukan oleh selain sufi. Itu penjelasan Ghazali lah. Jadi Ghazali itu mengkritisi pola-pola Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu juga melakukan tirakat, tapi itu bukan tirakat sufiyah, itu tirakat kebatinan, itu versi Ghazali ya. Sepakat atau tidak sepakat itu urusan kita lah ya. Wa fahukima bi annaha la tudrak wa annaha mudrikatun lah. Dia tidak dapat dicapai saking transenden dan sucinya, tapi dia dapat mencapai segala sesuatu lisihalatil jahl alaih, karena dia mustahil bersifat jahil. Fa'lam, ketahuilah gitu. Connect nggak? Nyambung nggak? Saya nanya pelan-pelan ya. Allah itu dia ada dengan zatnya sendiri. Kalau kita ini ada karena kita diwujudkan oleh zat Allah, maka keberadaan kita bergantung kepada. Ya, coba perhatiin. Nama dan sifat melekat pada zat, bergantung kepada zat. Maka wujud kita, kalau ingin berkoneksi kepada Allah, hubungkan dengan nama dan sifat Allah. Karena wujud ini sebenarnya adalah tajalli dari nama dan sifatnya. Maka jika ingin berpulang kepada Allah ya, yang tadi ayat kita baca di Sunda Kelapa ya, afasibtum annakum
annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian kira kalian diciptakan sia-sia dan enggak berpulang kepadaku. Berpulang itu apa? Kembali kepada Allah. Kembali kemana? Maka nanti antum akan kembali kepada Allah sejauh mana ma'rifat hari ini. Jika kenalnya cuma masalah Allah, rezeki aja dapatnya nanti. Jika kenalnya cuma sampai bab nama, hanya pulang ke nama. Jika kenalnya sampai sifat, akan pulang kepada sifat. Jika kenalnya sampai zat, akan pulang kepada zat. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sempurna dan sangat sempurna. Pulang yang sebenarnya itu. Oleh karenanya wajib mengenal, mengetahui mapnya. Jalan pulang itu ya 4 tadi. Af'alnya Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mabtun biya. Mabtun entah. Halo. Oh. أعدت خيرا مجملا مفصلا بجميع ذاتك يا جميع صفاته أم جل وجهك أن يحاط بكنه فاختطه ألا يحاط بذاته حاشاك من غاي وحاشا أن تكن بك جاهلا وإله من حيراته. Ini sama dengan tadi di atas, dia unlimited, tak terbatas, tidak dapat itu ciptaan dia, dan dia dicapai karena dia transenden, tidak dapat dibayangkan. Ya, dia hanya dapat dirasakan tapi tidak dapat dibayangkan. Wa alam anna dzat Allah tabaraka taala ghaibul ahadiyah. Ini istilah nih, istilah Bu ya. Boleh ditulis nih Bu ya. Pertama di atas tadi, zat itu adalah istinad zat, asma dan sifat. Itu yang pertama. Satu. Ya. Zat itu adalah subjek yang mana sifat dan nama melekat padanya. Itu yang pertama. Istinad. Pakai panah aja Bu ya. Asma dan as-sifat. Panah di situ maknanya istinad, bahwa nama dan sifat melekat kepada zat. Itu definisi dari sisi nama. Kayaknya Buya lagi grogi nih. Oke. Al-asma wa sifat tastanidani ilaihi. Pakai ibarat sendiri kan, ngeri Bu ya nih. Ini ngeri kalau apa, sekretarisnya alim begini nih. Ya, oke. Itu dia. Nama dan sifat melekat, bergantung kepada itu yang disebut zat. Berarti zat bisa menjadi apapun ini. Bukan menjadi. Zat itu apapun bergantung kepadanya. Gitu. Tadi kan whiteboard itu kan putih itu bukan whiteboard. Tapi putih itu kalau sampai ke baju jadi baju. Gitu. Wah, itu logikanya agak batil itu. Ya, ngaji mantik dulu kita ntar ya. Oh gitu ya, berarti habis kitab akidah ngaji mantik ya. Sulamun umronak. Tapi lebih banyak tatbiqat, bukan menerjemah. Ya. Nanti sesekali kita silau ya, tenang. Modus. Terus zat. Yang kedua apa tuh zat? Sebutan lain dari zat tuh ghaibul ahadiyah. Panah kedua. Ghaibul, gaib ahadiyah. Apa arti gaib? Coba, kelihatan nggak depan? Ini namanya zahir. Lawan zahir, batin. Terus gaib apa dong?
Tidak ada itu ghairu mawjud. Ghaba, tidak tampak, tidak nyata. Iya, tidak nyata, itu terjemahnya. Ghaibul ahadiyah, ketidaknyataan ahadiyah. Nyata itu berkait dengan empirik, dapat dilihat dengan kasat mata, didengar dengan telinga, dirasakan dengan panca indera. Maka ahadiyah ini sesuatu yang dia gaib mutlak, itu lain bahasa lainnya. Ya, maka disebut istilah beliau ghaibul ahadiyah. Ini mulai ini sebenarnya mohon maaf, kitab ini memang kelas S3 ini. Kelasnya S3 nih Bu ya. Makanya harus dibuka dengan futuhul ghaib. Maka wajib ngaji futuhul ghaib dulu sama Bu ya Aldo. Endorse. Jadi antum yang nggak bisa datang ke Buya Aldomi, simak aja kajiannya itu yang sudah ada, itu di share online ya. Nah itu nikmati itu. Nanti wajib itu ngaji kitab mantik. Coba mantik yang lebih simpel ya. Sulam ini bagus tapi syarahnya kan kayak tadi kita bilang putih sama board. Ternyata definisi begini gampang daripada aneh ngomong dari tadi, bahwa nama dan sifat itu melekat pada zat, berbongong semua itu. Ya. Tadi kita contohin kudrat. Ketika tangan sanggup mengangkat, apakah yang punya kudrat itu tangan? Bukan, yang punya kudrat. Gitu. Jadi lebih gampang ternyata ya. Alhamdulillah. Walaupun ini kelas S3 tapi S3 aja nggak paham ini. Ini S3-nya para sufi. Nah, tugas kita Bu ya, menurunkan level itu dengan bahasa yang mudah. Itu tugas kita. Jadi bukan karena kitab ini berat itu karena ente nggak paham. Kalau ente paham, Quran itu lebih hebat dari ini. Kok bisa dibaca anak kecil, bisa dibaca orang yang menengah, bisa dipahami baik oleh orang-orang yang advance. Tergantung cara memahaminya. Makanya tafsir kan ada tafsir yang kelas standar, ada yang serius. Dan kata Imam Al-Ala'i, apa kata Imam Al-Ala'i? Tugas orang abdi ilmiah itu apa tugasnya? Sesuatu yang cerai-berai, berserakan, yajma'uhu, dia gabung. Sesuatu yang tanakut, yuslihuhu, dia islah. Sesuatu yang kontradiksi, lalu dia coba cari titik temunya. Apalagi sesuatu yang ghamid, yashrahu, dia syarah. Sesuatu yang rumit, dia bisa syarah. Ini kerja abdi ilmiah. Maka kalau ada orang nanya, ente ini gaya-gayaan mensyarah. Memang kalau Anda abdi ilmu, tugasnya menjelaskan itu. Ini rumit. Oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, itu menjadi buku kecil. 2 buku. Satu tentang Nur Muhammad Kanzul Ma'rifah, yang kedua Jawami'ul Asrar. Meskipun itu tidak mencakup ini, tapi dia sudah ambil yang penting dari sini, itu jadi kitabnya. Jadi, makanya guru beliau Syekh Saman Al-Madani kalau tawasul salah satunya ke Al-Jili dan Ibnu Arabi. Loh kok ada hari ini orang mengkafirkan Ibnu Arabi, terus tarekat ente mau diapain? Apalagi kalau ada orang Banjar nanti nih, ini orang Banjar lagi datang nih, ada mengkafirkan Ibnu Arabi, itu dia khianat kepada Datuk Kelampayan. Sama deh kayak menghina Datuk Kelampayan itu. Mohon maaf, nih ada orang Aceh. Orang Aceh melarang baca kitab Ibnu Arabi. Gak benar begitu. Yang benar itu, bacalah Ibnu Arabi dengan keilmuannya. Karena Syekh Nuruddin Hadi nggak pernah melarang orang baca Ibnu Arabi. Dia pembaca Ibnu Arabi, tapi dia seorang sufi nazori. Sedangkan Hamzah Fansuri, dia sufi zauqi. Sufi filosofis itu Nuruddin Ali Kalam. Kalau Hamzah Fansuri, dia zauq rasa, maka dia sering menganalogkan rasa. Kadang-kadang rasanya ini nggak pas ketika dianalogkan.
Contoh dia menganalogkan bahwa Allah itu biji, alam itu pohon. Dalam pikiran Nuruddin Raniri, gedean alam dong bertuhan. Maksud Hamzah Fansuri nggak begitu. Dia lagi berbicara tentang ontologi, bahwa asal muasal pohon yang besar itu adalah satu biji, ya biji tumbuhan itu. Maksud dia keesaan kesatuannya itu. Nah, Ar-Raniri kan ada seorang teolog, ini bisa merusak akidah nih gitu. Padahal ini di bab rasa nggak ada masalah, ya. Nah, jangan kita kemudian mengharamkan. Berarti antum menentang Raniri, menentang Hamzah Fansuri, menentang Syamsuddin Sumatrai, bahkan menentang Syekh Abdul Rauf Sengkili yang sering mengutip Ibn Arabi dalam kitabnya. Ya, jangan nutup rahmat Allah lah ya. Nutup rahmat Allah, nyakiti kekasih Allah, tunggu aja lembaga Allah bekerja. Man adhani waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, orang yang kenal aku, orang abdi pada ilmuku, aku nyatakan perang padanya. Kalau kita diperangi teman aja udah ribet kok, diperangi tetangga aja udah ribet, ini perangi Allah coba. Mau ditangkap KPK aja udah ribet tuh orang-orang itu. Lagi mau ditangkap polisi aja udah ribet, ini mau ditangkap sama Allah coba. Gimana rusuh orang itu hidupnya tuh. Jadi hati-hati, kalau nggak paham cukup katakan saya tidak faham. Allati kullul ibarat, apa yang disebut ghaibul ahadiyah? Setiap ibarat waqi'atun 'alaiha min wajhin. Setiap ibarat tepat padanya dari satu bentuk, satu konteks. Jadi apapun ibarat tentang dia hanya tepat sesuai konteksnya. Ghair mustawfiya li ma'naha min wujuhin katsira, tapi itu tidak meliputi makna yang lain. Maka kallim an rabbika katsiran, isyrah an rabbika ma syi'ta, lakin syarhuka ghair mustawfi bi jami'il wujuh. Silakan bercerita tentang ma'rifatmu tentang Allah, tapi ingat hikayatmu, syarahmu, definisimu hanya mendefinisikan salah satu konteks saja, tidak akan dapat meliputi semua konteks ya. Jadi ya, maksud beliau saya ini nulis ini juga sama gitu, kira-kira gitu. Ini yang dia terima aja. Faya la tudrik bimafhumin bimafhumi ibaratin la tudrak. Maka dia, nah ini perhatiin, Allah itu ghaibul ahadiyahnya. Kenapa disebut gaib? Dibuat ibarat tentang dia, tambah gaib dia. Semakin dibikin ibarat, tambah rumit. Ini siapa dia Allah sebenarnya? Jadi semakin diurai dengan kalimat, semakin Allah itu gaib rasanya. La tudrak bimafhumi ibaratin. Dia tidak dapat dipahami, dicapai dengan memahami teks semata. Semakin diurai, semakin lagi penjelasannya tambah jelimet. Makanya kajian ma'rifat itu nggak ada habis-habisnya. Semakin ente minta penjelasan, dia beranak dia. Beranak, dan tapi seru sih. Oleh karenanya, aneh kalau ada orang bilang kitab akidah udah mentok, tasawuf udah mentok. Ya mungkin kepala ente kejedot. Guru kita udah mati, guru ente mati, tapi wali Allah kan ganti terus. Ya, Nabi mah udah selesai. Tapi kalau wali Allah kan masih jalan terus, ahli marifat muncul terus. Sebagaimana Allah sanggup memunculkan Imam Syafi'i di zamannya. Allah sanggup gak munculin orang selevel Syafi'i zaman ini? Sanggup gak Allah memunculkan orang selevel Abu Hasan Asy'ari sekarang? Seperti Junaid, Abdul Qadir Jilani, ya, qadasallahu asrarul aziz. Pasti sanggup. Kalau dulu aja sanggup, sekarang gak sanggup. Ya, tapi Allah memustahilkan pada dirinya untuk mengutus Rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak melawan janjinya sendiri, tidak membatalkan janjinya sendiri.
Nah, dikit lagi lah Bu ya, sampai habis paragraf nih. Lianna syai' la tufham bima'lumi isyarah. Bahkan dia tidak dapat dipahami dengan siloka-silokamu, isyarat-isyaratmu. Semakin diisyaratkan, dianalogkan tentang Allah, semakin bingung kita bertuhan itu, tapi semakin seru. Semakin kita mikirnya, disinilah makom Bakriyah Siddiqiyah ini jadi muhakkak. Makom Sayyidina Abu Bakar itu kita rasakan benar-benar nyata. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya, al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak paham, tidak ngerti, tidak dapat mencapainya, itulah ma'rifat sebenar-benarnya. Ya. Jadi semakin dua gak ada ujungnya. Ya. Itulah doa Rabbana zidna. Maka di syairnya dia bilang bika jahilan wa ilahu min hayrati. Ya. Baik. Lianna syai' innama yufham bima yunasibuhu fayutabikuhu. Sesuatu itu hanya dapat dipahami dengan sesuatu yang selevel, sebanding dengannya. Ada nggak yang sebanding sama Allah? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka apapun penjelasan tentang dia, tidak ada yang betul-betul tepat mengenainya. Nggak ada, ya. Qawma yunafiyu syudadu yatisam falaita li zati fil wujud munasibun wala mutabikun wala munafin wala mudadin. Tidak ada bandingan, analog, persamaan, pertidaksamaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tepat. Nggak ada, ya. Fartufi'a min haits al-istilah idzan ma'nahu fil kalam wa antufiya bidzalika ayadrak lil anam. Maka semua istilah menjadi mentok, menjadi apa istilahnya, menjadi kosong, tak bermakna, ya, padanya, dan semua pengetahuan manusia tidak ada yang sampai kepadanya. Nah, ini yang disebut ghaibul ahadiyah. Kalau saya mengistilahkannya al-ghaib al-mutlaq. Kalau istilah al-jili, ghaibul ahadiyah. Jadi yang disebut ghaibul mutlaq itu apapun cara menjelaskannya nggak sanggup. Dalam istilah ahli kalam, teologi dan filsafat disebut transenden. Dalam istilah Quran disebut laisa kamislihi syai' atau lam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti istilah ini cuma berbeda, tapi sebenarnya sumbernya sama, yaitu Quran. Ya, berdasarkan ini kita bersyukur kepada Allah, meskipun tertati-tati nanti ngikutin ya, tapi bisa toh ngikutinnya? Bisa. Jadi semakin kita bicara Allah, semakin gak ada ujungnya. Itu kesimpulannya malam ini ya. Maka saya tidak menyimpulkan sesuatu yang tidak dapat disimpulkan. Hanya Allah yang tahu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qanain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumfir lana, Allahumfir asrarana, wafir ya rabbana ma alanna wa ma asrarna, wafilna ya rabbana wa ma kulna wa ma fa'alna, wafilna ya rabbana ma alimna wa ma la na'lam, wafirna ya ghaffar, wasturna ya sattar, wa nawwirna ya nur, ونورنا يا نور واكشف لنا يا الله كل كرب ويسر لنا يا الله كل عسر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.